Ya, ini alhamdulillah ini ada Prof. Iman Suprayogo walaupun ada dari Australia ini ya. Ini sambil menunggu apa juga Prof. Didi, saya mohon kepada ini jam berapa di Australia ini Prof. Imam Suprayogo. Silakan Prof. Imam untuk memberikan syarah Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan Gus Wahid, para senior, para peserta halaqah yang dirahmati oleh Allah, kita banyak bersyukur pada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan Tuhan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar saat ini saya masih di Melbourne. Saya pamit sama Gus Wahid. Sekarang sudah jam 12 Gus di sini. Tapi karena saya nyukai halaqah ini walaupun dari jauh, masih tetap ikut bergabung. Apalagi tema ini adalah tema yang sangat aktual, yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini. Problem bangsa ini, bahwa kita ini terbelah, kita ini lagi baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi politik, hukum, pendidikan, dan sosial tadi telah digambarkan oleh Gus Wahid. Saya kira benar sekali. Tapi lalu kalau kemudian kita tanya gitu, sumber daripada problem dari berbagai kehidupan itu apa? Kalau kita jeli sesungguhnya tidak terlalu salah kalau kita mengatakan sumber itu adalah dari perilaku kita sendiri, sumber perilaku kita sendiri. Sumber perilaku yang kita maksudkan itu apa? Adalah yang ada di dalam hati sebetulnya. Karena di dalam hati kita ini penyakit ini tidak bisa tidak terselesaikan. Di Quran itu kan dikatakan fi qulubihim maradun. Di dalam hati manusia itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Lalu penyakit itu akan ditambah oleh apa? Bukan dikurangi, tapi lalu ditambah. Lalu apa untuk menyelesaikan problem ini? Benar sekali sebetulnya apa yang dikatakan Gus Wahid. Kalau saya sebagai yang bertugas mensyarah adalah agama sebenarnya. Agama ini. Bahwa problem-problem kehidupan yang menyangkut berbagai aspek ini sesungguhnya bukan hal baru. Dalam sejarah manusia sejak Nabi Adam sampai hari ini itu memang problem-problem berat itu selalu silih berganti. Kalau sudah terjadi problem, bagaimana cara menyelesaikan? Ternyata Allah mengutus para utusannya itu. Yang kita kenal utusannya itu ada 25 yang dikisahkan dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya ada menurut hadis Nabi itu ada 124.313. 124.000 itu adalah nabinya dan rasulnya itu ada 313. Yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu ada 25. Para utusan-utusan inilah yang ditugasi oleh Tuhan, oleh Allah untuk menyelesaikan problem-problem manusia. Karena itu sekali lagi saya katakan benar yang dikatakan oleh Gus Wahid, bahwa agamalah yang menjadikan yang satu-satunya yang menjadikan obat atau penangkal atau solusi daripada
berbagai problem ini. Lalu agama apa? Ya karena ini adalah penyakit hati dan penyakit hati yang disebut oleh Gus Wahid tadi adalah agama. Lalu agama itu apa? Agama ini kalau saya renungkan dalam-dalam, yang itu bisa mengurus hati, adalah agar kita semua itu ngikut Rasul. Ngikut Rasul kita, Rasul Allah, utusan Allah. Itu siapa? Ikut Muhammad. Lalu yang diikuti itu apanya? Yang diikuti kalau kita sudah sadar betul ada masalah kehidupan. Yang diikuti adalah sifatnya. Sifatnya itulah yang harus diikuti. Sifat Rasul itulah yang harus diikuti oleh para pemimpin dan oleh masyarakat secara keseluruhan. Sifat yang harus diikuti hingga kita bersifat itu apa? Cobalah bangsa ini, kalau kita ini menjadi bersifat sidik, apa saja selalu pertimbangannya adalah kebenaran, bukan kebohongan, tapi adalah kebenaran. Bukan tipu menipu, tapi adalah kebenaran. Sepanjang kebenaran ini yang kita jadikan ukuran untuk bertindak, maka insya Allah itulah yang dinamakan mengikut Rasul. Tapi kenyataannya seperti apa? Sehari-hari kita selalu terdengar di situ ada tipu menipu, ada bohong-bohong, ada korupsi. Itulah sesungguhnya semakin menjauh dari Rasul. Mungkin mengaku beragama Islam, tapi tidak mengikuti sifat, tidak bersifat sebagaimana sifat Rasul. Ialah sidik itu. Yang kedua adalah amanah. Bisa dipercaya. Kalau bangsa ini mulai dari rakyat sampai pemimpin itu bisa dipercaya sebagaimana dikatakan oleh Gus Wahid tadi, tatkala memilih pemimpin adalah pemimpin yang bisa dipercaya. Rakyat yang memilih juga bisa dipercaya. Tapi yang terjadi lagi-lagi soal pemilihan ini juga masih terdengar ada penyimpangan-penyimpangan, ada penipuan, ada macam-macam itu. Sehingga lalu kemudian kita ngaku beragama Islam atau ngaku beragama, tetapi menjadi orang yang tidak bersifat sebagaimana sifatnya orang beragama. Lalu kemudian tabligh. Kita harus terbuka. Tatkala kita terbuka ini, maka lalu kemudian harus objektif, harus rasional, harus faktual, teruji apa yang kita sampaikan. Lagi-lagi kita bukan yang saya katakan tadi, tidak sidik, tapi yang benar. Yang ketiga, yang keempat adalah faton. Fatonah itu adalah cerdas, cerdik. Tidak cukup hanya benar, tapi cerdas. Dengan cerdas inilah lalu tidak hanya tergantung, tidak hanya mempertimbangkan pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain, kepentingan bangsa, kepentingan negara. Karena itu, kalau misalnya kita mengaku Islam, agama kita, kebanyakan kita itu lalu kemudian masing-masing diri kita, tidak usahlah terlalu jauh untuk berharap banyak orang, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Kekuasaan, kewenangan kita sendiri. Kita harus berbuat sidik, kita harus berbuat fatonah, kita harus selalu tabligh, kita lalu kemudian cerdas fatonah ini. Insya Allah kita paling tidak di lingkungan kita. Syukur-syukur kalau kemudian kita lakukan dengan benar, lalu kemudian kita saling saling contoh-mencontoh di antara kita. Kalau kita misalnya tidak punya kewenangan, lalu kemudian kita berharap untuk urus seluruh Indonesia, bangsa ini, kita malah kadang menjadi tidak benar. Tapi dimulai dari diri sendiri, ibda binafsik,
dimulai dari keluarga, dimulai dari jamaah, dimulai dari apa yang menjadi kewenangan kita. Insya Allah dari situ, itulah yang namanya kembali kepada agama. Juga disebut di Gus Wahid tadi, yang dari sisi perspektif agama, yang dihargai apa? Yang dihargai dalam kehidupan ini apakah keberhasilan kita dalam politik, apa keberhasilan kita di dalam ekonomi, dalam sosial, mungkin itu iya. Tetapi kalau agama ternyata ukurannya adalah ketakwaan. Gus Wahid tadi mengatakan agama yang menjadi ukuran yang disebut dengan takwa. Pertanyaannya adalah takwa itu sendiri itu adalah apa? Takwa ini kan inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhan, di sisi Allah adalah takwa. Kita adalah supaya bertakwa. Pertanyaannya adalah di sisi Allah. Kata di sisi ini sesungguhnya siapa yang berada di sisi? Beda rasanya. Misalnya dengan kata yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah. Yang dengan Allah itulah sebetulnya Rasul. Yang bersama Allah itulah Rasul. Yang serta Allah itulah yang Rasul. Sementara menurut pengertian yang saya peroleh, disebut sisi-sisi adalah ketika saya ikut Rasul. Saya ikut Rasul itulah disebut dengan takwa. Maka lalu kemudian kita disuruh ingat. Ingat, yang kita ingat siapa? Mengingat Allah tentu sulit karena Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak beralamat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai. Maka sering yang kita ingat hanya namanya. Tapi kita seharusnya bukan hanya ingat nama, melainkan ingat yang punya nama. Kalau ingat yang punya nama tentu sulit. Maka tadi saya katakan siapa yang serta, siapa yang dengan, siapa yang bersama, siapa yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut adalah utusannya, ialah Rasul. Lalu Muhammad ada di mana? Kalau Rasul itu adalah Muhammad. Ternyata ada Quran mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Kita dianjurkan 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam harus menghadap ke rumah itu, ke kiblat, disebut dengan Baitullah. Seumur hidup kita disuruh sekali ke tempat itu. Apakah lewat umroh atau haji? Tentu yang berkuasa, yang punya bekal. Kalau kita renungkan dalam-dalam, ada apa sebetulnya tempat itu? Penduduk seluruh di dunia ini kok harus menghadap ke tempat itu, ada apa? Seumur hidup kok harus ke tempat itu ada apa? Ternyata kalau kita baca di surat Shot ayat 46 dikatakan inna ahlasnahum biholisotin dikrodan. Aku menghaluskan apa yang ada di dalam hati ini dengan akhlak yang baik. Gimana caranya? Dikrodan. Ingat rumah. Rumah itu apa? Itulah rumah ruhani. Rumah ruhani itu disebutkan di dalam Al-Quran. Inna awwala baiti wudhi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan dan seterusnya. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku nyatakan untuk manusia adalah bibakah itu. Di Bekah. Itulah rumah sebetulnya. Kita adalah terdiri atas jasmani dan ruhani. Kita punya rumah jasmani, rumah kita masing-masing. Tapi lalu kemudian ada lagi satu rumah yang harus kita huni. Di mana itu? Itulah kiblat itu. Itulah Baitullah itu.
yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Disitulah hati kita fi qulubi maradun tadi, lalu kemudian penyakit itu dicabut. Dan kalau penyakit itu dicabut, maka tatkala kita berperan di politik, maka politik yang adil, politik yang jujur. Tatkala kita itu gerak di bidang ekonomi, ekonomi yang lalu menerapkan keadilan, tidak mementingkan diri sendiri. Tatkala kita ngurus pendidikan, maka pendidikan yang bagus, bukan lalu pendidikan yang hanya ukuran-ukuran yang sifatnya luaran, yang simbolik, tetapi yang betul-betul bagaimana generasi yang kita didik itu menjadi jagoan. Lalu kemudian dari sisi sosial, seperti yang dikatakan oleh Gus Wakid tadi, selalu mengedepankan tentang kejujuran dan juga keadilan. Ini akan terbangun sendiri sebetulnya. Hati kita ini akan menjadi bersih, hati kita ini menjadi lembut, hati kita itu menjadi semakin bagus tatkala kita selalu ikut Rasul. Ikut Rasul, selalu hati kita ingat, ialah rumah ruhani yang lewat itu kita lakukan lewat sholat. Karena itulah maka di Quran, karena ini diskusi adalah perspektif Al-Quran, menyelesaikan masalah dalam perspektif Al-Quran. Di Quran dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh-sungguh berbahagia, beruntunglah para iman, ialah iman yang sholat dalam keadaan khusyuk. Yang khusyuk itu siapa? Khusyuk itu dikatakan di ayat yang lain itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang dia yakin ketemu Tuhan. Tatkala kita bicara ketemu Tuhan, maka pertemuan itu ada tempat. Tempat pertemuan ini ada tempat. Tempat pertemuan inilah yang seringkali dilupakan. Padahal ketika kita sholat menghadap kiblat, menghadap Baitullah, itu adalah tanda pertemuan antara ruhani kita dengan Allah dan Rasul yang seringkali ini dilupakan. Makanya selalu saya katakan, selalu saya nyebut-nyebut ini berulang-ulang yang saya tidak pernah bosan. Dikatakan dalam ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla, bahwa sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Tadi menyucikan dirinya dikatakan di surat Shad ayat 43 tadi, 46 tadi. Inna ahlasnahum bi kholisatin dzikradar. Itu adalah mensucikan itu dengan cara ingatan kita ada di rumah. Dikatakan di sana juga wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Rasa-rasanya jelas sekali apa yang dikatakan oleh Gus Wakid tadi, bahwa agamalah yang bisa menjawab. Agama yang apa? Agama kita ngikut Rasul. Ngikut Rasul yang seperti apa? Yang kita ikuti adalah sifatnya. Kalau masing-masing bangsa rakyat ini, pemimpin ini berusaha keras untuk mengenali sifat Rasul, dan itu kita jadikan sebagai sifat. Sifat kita bersifat sidik, kita bersifat amanah, kita bersifat tabligh, kita bersifat patona. Insya Allah menjadi bagus sekali. Kita seringkali ngomong mengenal sifat-sifatnya. Sama dengan dulu juga saya katakan, kita mengenal Pancasila, begitu indah Pancasila ini. Tapi sayang, kita belum bersifat Pancasila. Kalau kita umpamakan yang sederhana, kita sudah punya baju, tapi belum berbaju, atau belum menggunakan baju. Bajunya hanya dipegang. Sama itu. Kita lalu punya sifat-sifat. Sifat-sifat Rasul, tapi belum menggunakan sifat Rasul. Kita sudah punya Pancasila,
tapi belum bersifat Pancasila. Sederhananya, kita sudah punya baju, tapi baju itu belum kita gunakan. Manakala ini kita kembangkan, dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari sendiri, tidak usah lalu kemudian kita mencampur, andaikan negara ini, andaikan para menteri, andaikan para gubernur, ini hanya sampai khayalan, andai-andai tambah saja. Tapi kalau agama itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Kalau kamu dalam perspektif agama, kita memang disuruh perang. Tapi perang, musuh yang harus kita kalahkan, bukan musuh yang di luar sana, tetapi adalah musuh yang ada pada diri sendiri. Ada atuwika nafsuka, alati baina jambaika. Hendaknya kamu mengalahkan musuh yang ada pada dirimu sendiri. Nah, inilah kalau saya maknai kembali kepada agama untuk menyelesaikan masalah kehidupan ini. Ternyata yang diselesaikan adalah sumber daripada perilaku ini adalah apa yang ada di dalam hati, dan karena itu ada di dalam hati, maka sesungguhnya yang diperbaiki adalah hati masing-masing, hatinya sendiri. Siapa tahu bisa dicontoh oleh keluarga, dicontoh oleh tetangga, dicontoh oleh umat di sekitarnya, lalu meluas-meluas menjadi bangsa ini. Ini pemahaman saya, Gus Wahid. Luar biasa. Bagaimana menyelesaikan problem ini dalam perspektif agama. Yang diselesaikan adalah hatinya, dimulai dari dirinya sendiri, ikut Rasul, yang diikuti adalah bukan aksesorisnya, jenggotnya, katakanlah mohon maaf, bukan bajunya, bukan cara makan, itu mungkin juga penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah menggunakan sifat-sifat Rasul sebagai sifat kita bersama. Mohon maaf, terima kasih, saya dari jauh, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan juga bahan renungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.